warahmatullahi wabarakatuh. Ila sahibil fadilah Mamidah Tuan Guru Haji Zamharil Abdul Manan wal Mukarram Kakanda Al Ustadz Abrorni Lutfi Esos MM wal Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Syamsuddin, para pengurus pengajian sewilayah Pondok Pesantren Al-Manan, Bapak Ibu wali-wali santri, khususon Ma'ad Thani Al-Manan baginya ke Aikmal Lombok Syarqiyah, wa ayyuhat tullab wa talibat alladhi qabla al-mutakharrijin wal mutakharrijat fi hadhil yawm, rahmatullahu ta'ala alaikum jami'an. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan, asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzarriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa qala aydan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari menjelang siang ini kita dapat berijtima' berkumpul dalam rangka menghadiri acara wisuda ketiga Asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan untuk tahfizul Quran dan kitab kuning. Tiang ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kita yang hadir, wabil khusus kepada ketua-tua pengajian dan wali murid, khususnya wali murid atau wali santri. Kehadiran pelunggu senamian sesungguhnya jadi spirit, jadi motivasi, jadi penggairah bagi anak-anak kita yang belajar di Asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan. Tiang dulu ketika nyantri, waktu pendiri pondok masih hidup, di saat tiang masih kelas 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah. Di saat kelas 1 aliyah orang tua sedang hamil tua, sehingga di kelas 1 aliyah itu tiang hitung hanya 1 kali orang tua datang menjenguk tiang, karena beliau dalam keadaan hamil tua. Di kelas 2 hanya 2 kali. Di kelas 3 sekitar 4 kalian, karena kerembeng, berimbit lah. Ternyata itu tiang rasakan di saat orang-orang tua wali murid datang menjenguk anaknya yang belajar di Pondok Pesantren Al-Manan dulu, di saat dibawakan juangnya bekal berariyah batur-batur tah nyongkop uma ina amakna sinjuangna sinjengokna. Tiang saat itu nunduk saja, sedih, bahkan kurang lebih 3 kali tiang nangis ndek cengeng ke lagun. Tapi nangis bagaimana rasanya dan bahagianya ketika orang tua kita datang menjenguk kita. Tetapi itu tidak menjadi pikiran yang negatif bagi tiang, karena semenjak kecil tiang dididik keras sama orang tua. Mulai kecil itu tiang sudah ngarat
ngarat bembe, ngarat sampi. Sampai naik kelas 1 SMP itu mbait upak ngawis. Jadi mbait upak ngawis dia. Kemudian meta plastik, meta besi, macam gawe teh. Tetapi di saat mengecam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mannan, ternyata kehadiran orang tua itu sangat luar biasa berpengaruh terhadap motivasi belajar kita sendiri. Namun itu tiang katakan tadi, tiang tidak mengambilnya sebagai pikiran yang negatif, tetapi tiang mengambil hal itu sebagai bentuk pendidikan dari orang tua supaya tiang mandiri. Tiang mandiri, sehingga semenjak itu tiang jarang ingin pulang. Jarang ingin pulang, lebaran sendirian. Itu dulu maksar yang menjadi ya sering barang tiang nulung tiang beliau bekerja. Itu ketika beliau masih nukangin. Nah, tiang nulung bogoyan dan diri bogoyan sampai lebaran. Pas tiang lebaran engko tiang yang izin ule arak semendak le almarhum mami Tuan Guru Haji Dr. Pi. Bareh kete tunggu bembe no inang kita tiang. Jadi ngelema jarak hari raya le masjidno langsung ngedeng izin date langsung apong katna sodekin bareh kete wahasar darak barang tanu leite tunggu bembe no. Langsung setelah asar tiang datang. Jadi tiang tidak berlama-lama, cukup ziarah ke orang tua, ziarah ke orang-orang tua yang sudah meninggal dunia di makamnya atau pekuburannya, kemudian langsung datang untuk kembali mondok di Pondok Pesantren Al-Mannan. Hanya seorang diri. Dulu setelah itu ya 2 minggu, berminggu-minggu itu libur kah? Jadi saat itu ternyata luar biasa pengaruh kehadiran orang tua sini. Oleh karena sino tiang berharap kepada kita semua bil khusus wali santri, apapun kegiatan pondok, dit kegiatan sekolah, ndak jama ibuk-ibuk gin datengin ya. Ketima ndek da juang ya belanja, ndek da tulang juangna kekenan sok da dateng, wah luar biasa angan anak jarinta. Yang kona sebutang ya madrasah yang pertama kali bagi seorang anak itu ketika dia baru lahir adalah orang tuanya. Karena orang tua ini dianggap sebagai orang yang paling dekat, sehingga apapun permasalahan yang dihadapi oleh anak kita pasti orang tua saja yang tempatnya mengadu. Oleh karena sino ya jemaah sulitna di pirang-pirangna munara acaranta le pondok baik le asrama 1 ataupun le tene det le sekolah ndak jama alfayang dirita untuk hadir ndak. Jadi akikna tetap betul-betul kuat motivasi anak jarinta. Tiang selama ngasuh dan membantu atau ngabdi di Pondok Pesantren Al-Mannan niki luwe gati latar belakang anak jarinta si dait tiang. Arak yang dikna bedayina dikna bedayama ngolo le papuna. Arak ya bedayama bedayina lagu merari kedua na ngolo le papuna. Le papu dan kuna terakhir. Sehingga ketika tiang tanya apa sebabnya kok me pada malas kok bi pada malas tiang kita ya. Teduh ya lagu cari petan tiang latar belakang ternyata broken home. Arak permasalahan di rumah tangga. Sehingga malas. Kemudian untuk mencari kepuasan diri macam-macam gawe. Ndek tiang salahangna. Sehingga memang arak permasalahan si hadapinna anak jarin tali keluarga. Oleh karena sino ini tiang sampaikan sebagai bentuk himbauan kepada kita semua begitu pentingnya peranan orang tua terhadap pendidikan anak-anak kita. Jadi begitu pentingnya peranan orang tua terhadap pendidikan anak-anak kita. Jemaah sulitna munara acara ngene malik apalagi wisuda detrubin penamatan. Letono sangat luar biasa bangga anak jarinta melena tampil. Melena tagita atau wisuda engko ndek pada datang luar biasa nangis dalam anak jarinta. Nangis dalam ya. Angkan
Rubin waktu tiang lalu ngatong anak jarinta tiba Jombang Jawa Timur, cerita ayana tiang si adin tiang si sekolah itu apongkatna ara batur tiang lite nangis ya angkatnya, nangis ya. Selamat datang Bapak Kepala MA Al-Manan, Bapak Haji Saifuddin SP. Jadi nangis ya angkatnya, yang ngombe kok nangis, inana dek narak datang, padahal masih hidup inana, amanah dek narak datang, kemudian keluarga narak datang. Memang langan anak-anak langan Sumatera Barat ini, langan anak-anak jauh, ikendalaina amanah darah ongkosna, sehingga nangis ya hampir-hampir angkongkatna. Sangan-sangan jenana kulalu banding Malaysia karena kita bercerita ini kanak ini kulalu banding Malaysia padahal dia kecing aku wisuda kan menagin lalu di Malaysia darah kenana ijazah sarjana nasi apong karena masih darah dengan ngangan aku. Untung pengasuh pondok pesantren Al-Muhibbin tambak beras Bahrul Ulum sino ia ustazna tono ia ngewakilina ia konara senap angan nangkat sampai nangkat dia melule nangkat kanak ino dia melule lon bedagang-dagang gawi nale Jombang dia melule kita ina amakna gara-gara dia naran datangina waktu na wisuda isi ina amakna karang na nelpon gak tingkatna. Nah ini artinya apa? Artinya ndah ndek pada luangang waktu enta untuk anak jarinta sangat luar biasa motivasi dan energi si muncul langan kehadiran tasino. Oleh karena sino ya mudah-mudahan kedepannya tetap merhati yang anak jarinta. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, beberapa hal yang tiang ingin sampaikan. Di antaranya pertama, ini adalah wisuda ketiga. Sebenarnya kita di Asrama 2 Pondok Pesantren Al-Manan ini sudah 4 kali menamatkan. Tetapi pada angkatan pertama itu belum bisa diwisuda. Karena saat itu masih programnya dulu masih seputar tentang bahasa saja. Alhamdulillah di angkatan pertama anak-anak bisa ikut kompetisi tingkat provinsi di MAN 2 Mataram saat itu untuk pidato bahasa Inggris tingkat provinsi. Alhamdulillah. Kemudian angkatan yang kedua baru wisuda pertama, angkatan yang ketiga wisuda kedua, dan sekarang wisuda yang ketiga. Di wisuda niki ada yang kelas 3, jumlah wisudawan selamat datang kepada Mamida. Mohon maaf yang berjudul nih. Jadi di jumlah anak kita yang wisuda sekitar 17. Yang 17 niki 16 dari kelas 3 sekitar ada 8 orang, 9 orang yang kelas 3 aliyah. Kemudian yang SMP sekitar 4 orang dan yang sisanya senawiyah, dan 1 dari aliyah kelas 1 aliyah yang alhamdulillah sudah khotam 30 juz atas nama Muhammad Rofikin, kelas 1 madrasah aliyah. Tetapi ini tidak menjadi suatu kebanggaan, tidak menjadi hati langsung berbangga, tetapi menjadi sebuah tantangan jikalau nantinya ke depan tidak bisa mengkhotamkan 30 juz untuk anak kita, itu menjadi berat bagi tiang pribadi. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Kemudian yang kedua yang sudah khotam Alfiyah Ibnu Malik itu 2 orang. Pertama Ilham Safardi dari Dasan Montong, itu anak dari Insinyur Muharib Dasan Montong.
Kemudian atas nama Dwi Istiqomah dari Dompu itu yang jadi MC. Jadi si MC ini ia khatam. Kemudian ada pun beberapa prestasi yang didapatkan tahun kemarin, tetapi sertifikatnya baru datang sekitar hampir setahun wah selesai lomba baru datang sertifikatnya. Akan telat ya. Itu lomba Qiraatul Kutub tingkat 10 Lombok. Itu bertempat di Ma'had Darul Quran Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Anjani. Itu alhamdulillah anak kita mendapatkan juara 1 untuk hafalan kitab Al-Jurmiyah dan tercepat itu atas nama Baik Rodotul Jannah dari Jorbat kelas 3 aliyah. Kemudian mendapatkan juara ketiga hafalan Alfiyah Ibnu Malik 300 bait itu atas nama Ilham Safardi dari Dasan Montong kelas 1 aliyah. Itu. Kemudian dapat juara harapan ketiga pembacaan kitab kuning, kitab gundul tanpa baris, itu kitab Busyrul Karim, syarah daripada kitab Muqaddimah Al-Hadrami yang ditulis oleh ulama Yaman itu atas nama Khairul Umam Fawazi dari pertemuan itu dapat juara harapan ketiga. Tetapi dia sudah melanjutkan mondok di Jawa baru datang sertifikatnya. Itu kelas 3 aliyah kemarin. Kemudian yang di wisuda niki ada yang sudah mencapai di atas 16 juz, 15 juz. Kemudian yang khatam kitab beberapa kitab termasuk Jurmiyah, kemudian Amthilatut Tasrifiyah yang dikarang oleh Syuriah NU yaitu Syekh Ali bin Maksum Jawa Timur, kemudian juga Nazam Al-Maqsud kitab Sorab, dan termasuk Alfiyah Ibnu Malik karangan Abu Abdullah Muhammad bin Jamaluddin bin Malik Al-Andalusi. Itu beberapa yang dilakukan oleh anak kita. Dan terakhir tentunya di dalam mendidik niki banyak sekali tentunya ada kendala-kendala. Kendalanya pertama, anak kita masa puberna. Jadi itu sebabnya tiang kadang-kadang kalau mendidik yang senawiyah itu bobot didikannya tidak begitu tiang menekankan kan. Karena nanti ketika dia naik kelas 2, kalau tidak kelas 2 nanti di kelas 3 dia puber ya tek bajangna pun bahasana. Lihat ini mun dina tau ngontrol diri anak jari teh macam-macam gawe. Sehingga arak sing ngabangang buluna, merokok dan macam-macam anak jari teh dia tiang bengang kita ya sehingga tiang wah ngalamin lain masih. Nah, itu masa pubernya. Oleh karena itu ya kita berharap kepada seluruh orang tua tabarang-barang didik anak jarinta. Deh, tabarang-barang. Tiang dah kadang-kadang kita ya, mohon maaf nih ibu-ibu, bareng bapak-bapak wali murid. Jadi anak jarinta kan ya bajang. Nah, ya bajang. Nangka punishment ya, mungkin marang bahasan punishment ini hukum ya. Dia tulak mantokang, dia tulak ngombe, skor tiang ya. Skor tiang ya. Datang-datang wali murid sili ya, sili luar biasa sili. Bahkan dina sapa-sapa itu datang nangka, itu wajar. Nah, cuma perlu kita ketahui bahwa anak jarinta kadang-kadang nikna begitu mendalam isi ta mahamin kondisi anak jarinta. Rubin arak seke sugulang tiang itu langan pondok no. Sebenarnya berat getiaten tiang jugulangnya. Engkau na berat pertama kanak ini ndik na bedaya mah ngulu le papuna sebelum na sino skor tiang 2 bulan harapan tiang akhirnya pereke dirina ngenobasan tiang ditulah nyiri ya kah sang nawa cukup ilmu me kaji meite amalang le karing le bale me wah selesai waktu tugastan didik enta tanggiang tak tapi ngendeng mondok malik tahu-tahu ngendeng mondok malik karena merokok
Tela atas tau merokok. Jadi pas baturna sembahyang subuh, ia merokok di atas. Payu ba darul mafasid muqaddaman min jalbil masalih. Itu mencegah kerusakan itu lebih bagus daripada memperbaiki kerusakan itu. Sanglun keluntuk ya tipe baturna kah boleh beradikan lebalin kok mamalang ilmu tiang kita ya. Alhamdulillah. Jadi arak mohon maaf nih sekitar 11 terjangkit rokok kemarin 11 sehingga 11 ini buik datang dengan toana lagu arah si datang dah kadang-kadang mangkuna melesili kita itu angkan kena tiang yang mundagin melesili ja oleh yang banak jarin da didik ya ngumbe rasan dengan idap dengan didik bebea munde da mele nurutang aturan siara le pondok oleh yang anak jarinda didik ke mesa le balinda ngumbe dap dan didik ya tono ngenoi dap tan didik neliti apalagi tan dekna hanya sakit 2 kanak didik telue didik ta kan engko tiang tindo kadang-kadang tiang tindo tile luar engko tiang tindo ampun jaga anak jarinda munara gresek-gresek rungkatna becat yang uras le kiri kanan tiang kanak-kanakna barang tiang tindo. Nah, ini maksud yang pentingnya kita bangun kerjasama antara pondok, sekolah, dan bil khusus dengan wali-wali santri. Jadi anak kita akan berhasil jikalau 3 hal itu bekerja sama, yaitu antara pihak pondok dengan wali santri. Munda betul-betul bagus isi daging dukung kami didik anak jarin telite insya Allah. Jadi ndak kita si jari wali-wali murid mina informasi sindik nayan le luar itu ba ita rugi pondok taseda anak jarin ta dena kondusif isina belajar. Yang jelas kami di sini cukup satu saja yang diingat oleh kita sebagai wali murid. Ndekna mungkin seorang guru sinogin ngajar anak muridnya tipe hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Ndekna mungkin karena guru itu juga mempunyai pedoman dan mempunyai prinsip bahwa ingin mencetak generasi yang insan yang berkualitas, itu manusia si bagus. Mungkin itu saja mungkin yang bisa tiang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kehadiran dan perhatian kita. Mudah-mudahan wisuda kali ini untuk anak kita mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah. Dan terakhir yang ingin sampaikan untuk tahun ini ya alhamdulillah kemarin tiang kumpul dengan anak-anak kita yang di Lirboyo. Alhamdulillah di pondok kita terutama di asrama 1 itu ada 3 orang yang melanjutkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Itu 3 orang. Pertama atas nama Hifzul, kedua atas nama Al-Ansori, ketiga atas nama Ali Majdi Zainul Majdi dari Pondok. Dan di sini cuma 2 orang yang akan berangkat, mungkin tiang juga akan mengantar. Itu pertama atas nama Baik Robotul Jannah dari Jorbat, yang kedua atas nama Putra Hidayat dari Dasanyur. Jadi mudah-mudahan ya mereka juga mendapatkan ilmu barokah, nantinya juga dibawa ke Pondok Pesantren Amanan untuk mengembangkan ilmunya dan mengembangkan hal-hal yang positif di Pondok Pesantren Amanan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.